warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikrah Nuroni dari kelas IAT 4C, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ingin menyampaikan bab 8 tentang penyempurnaan ontografi Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mingguan dari mata kuliah Tarikh Al-Quran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yahya M.Hum. Karakteristik ontografi Usmani. Ontografi atau imla lama atau scriptio defectiva yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut. Sekalipun sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Dari bentuk ontografi inilah simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya ontografi baru, scriptio plena, bisa ditarik. Seperti dalam karyanya Al-Muqni fi Ma'rifah Marsum Masahib Al-Ansor, karya Abu Amr Al-Dani telah mendokumentasikan karakteristik ontografi Mushaf Usmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ontografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Dalam ontografi Arab, kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks atau syiak korina, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi dalam ontografi Al-Quran, bentuk konteks juga digunakan. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa kasus berikut. Yang pertama yaitu penulisan tak sebagai pengganti tak marbutoh. Dalam kata-kata na'am tak di 11 tempat, roham tak di 7 tempat, dan amro'ata di 7 tempat. Kedua, huruf waw dan ya sering dihilangkan ketika vokal diringkas karena suatu penggabungan kata wasol. Ketiga, ada nun nasi atau tanwin, ditulis dengan nun dalam kata kain, yakni kaayin atau kaayin, yang membuat derivasi kata tersebut dari ka, alif, dan yin dan ya menjadi kabur. Selanjutnya yaitu latar belakang penyempurnaan Rosem Al-Quran. Langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan lewat pengumpulan resmi Al-Qurannya terutama sekali dapat dilihat sebagai tonggak awal upaya menstandarisasi teks maupun bacaan Al-Quran. Alasan utama yang berada di balik kodifikasi tersebut yakni perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam seperti dikemukakan dalam bab 6 dengan gamblang memperlihatkan hal ini. Namun lantaran ketidaksempurnaan aksara Arab yang ketika itu digunakan untuk menyalin Al-Quran, langkah tersebut belum dapat mencapai hasil yang memuaskan. Bentuk scriptio defectiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi seseorang untuk membaca teks kitab suci secara beragam. Selain non-eksistensi tanda-tanda vokal, sejumlah konsonan yang berbeda dalam aksara ini dilambangkan dengan simbol-simbol yang sama. Sebagaimana telah ditunjukkan pada bagian lalu, kekeliruan pembacaan teks Al-Quran tashib yang disalin dalam aksara semacam ini tentu saja bisa diminimalisasi atau dihindari jika seseorang mempunyai tradisi hafal Al-Quran yang kuat atau paling tidak memiliki tingkat keakraban yang tinggi terhadap teks kitab suci. Kalau tidak demikian, maka akan sangat sulit sekali ketika kita membaca Al-Quran. Contohnya ketika kita bukan orang Arab, kita mau membaca Al-Quran dan kita tidak hafal Al-Quran, kita bisa saja gitu terjebak dalam kekeliruan atau banyak
bacaan yang salah ya, karena kita tidak tahu gitu, tidak mengerti simbol-simbol tersebut, dan kita tidak hafal Al-Qur'annya gitu. Dalam rangka menjamin independensi bacaan Al-Qur'an sebagai suatu tradisi oral, para sarjana muslim selama berabad-abad telah melarang penyandaran diri semata-mata pada teks tertulis ketika mempelajari Al-Quran. Badr al-Din, Muhammad Ibrahim Sa'ad Allah, Al-Kinani Ibnu Jama misalnya mengemukakan merupakan kekeliruan yang menyedihkan jika Anda menjadikan halaman-halaman tertulis sebagai syekh atau guru. Bahkan penghargaan yang tinggi terhadap tradisi oral telah membuat para ulama mengembangkan metode yang sangat cermat untuk menjaga tradisi tersebut. Bagi mereka, mulut manusia laksana tempat penyimpanan hakiki ilmu pengetahuan. Para sarjana muslim ini selalu memandang transmisi lisan sebagai satu-satunya cara periwayatan yang paling sahih. Seakan-akan hanya cara ini yang bisa meniadakan kekeliruan dan kesalahan. Ternyata tidak mengurangi munculnya taksib. Karena itu, tradisi oral mesti tetap dipertahankan secara independen dari teks tertulis. Sebab hanya dengan cara semacam inilah tradisi itu dapat dipandang sebagai tradisi oral dalam pengertian yang sebenarnya. Paling tidak terdapat 3 alasan utama yang dikemukakan untuk mempertahankan sikap tradisional ini. Pertama, titik-titik diakritis dan tanda-tanda vokal sebagaimana yang ada dalam Scriptio Plena tidak pernah mencapai taraf otoritas yang setara dengan teks Utsmani yang tertulis dalam Scriptio Defectiva. Titik-titik diakritis dan tanda-tanda vokal dalam Scriptio Plena bukanlah sebagian mushaf Utsmani. Tanda-tanda baca itu hanya merupakan suatu metode penyalinan yang dengannya Lectio Vulgata dapat ditekan. Kedua, hanya melalui tradisi orallah karakter asasi Al-Quran sebagai sesuatu yang dibaca, sesuatu yang secara oral disampaikan dapat dipelihara. Kaum muslimin meyakini bahwa Al-Quran disampaikan secara oral kepada manusia oleh Nabi, persis seperti penyampaiannya secara oral dari malaikat kepada Nabi. Dalam cara yang sama, kaum muslimin juga telah mentransmisikan Al-Quran secara oral dari abad ke abad, persis seperti yang mereka terima dari Nabi. Jadi intinya oral tersebut, ulama pada zaman itu meyakini bahwasanya salah satu metode yang paling tepat untuk menjaga atau menghindar dari kekeliruan dalam pembacaan Al-Quran yaitu dengan cara metode oral atau metode penghafalan atau mengingat Al-Quran tersebut. Ketiga, seni baca Al-Quran secara teknis disebut tajwid. Tidak dapat disampaikan kecuali lewat tradisi oral atau dengan secara lisan, langsung face to face. Sementara tajwid menurut sudut pandang ini merupakan suatu unsur integral dalam pembacaan Al-Quran yang pada hakikatnya berasal dari Nabi sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Penjelasan tentang ontografi bacaan Al-Quran, kurang-kurangnya mohon maaf. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.